Ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat? Bisa, Pak. Baik. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya mau minta maaf selama beberapa pertemuan sebelumnya bukan saya mengisi, tapi Pak Lingga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Lingga bisa menambah wawasan kamu. Saya sudah buat alurnya bahwa harusnya pertemuan Pak Lingga kemarin itu diskusi tentang transistor. Konfirmasi saja deh, kemarin sudah masuk ke transistor belum? Halo? Kamu nggak dengerin ya waktu Pak Lingga ngajar ya? Halo? Belum Pak, kemarin paling nggak review kembali tentang dioda. Suaranya kecil, sebentar. Bisa dikeraskan suaranya? Belum Pak, belum masuk ke transistor. Kemarin paling nggak mereview kembali tentang ini dioda Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya butuh informasi itu saja. Baik ya, kita berarti saya hari ini akan mulai tentang transistornya ya. Baik, kamu ikut kuliah fisika dasar juga ya? Ngomong-ngomong, ambil mata kuliah fisika dasar juga ya? Iya Pak. Iya, Pak. Pantes. Oke deh. Ada beberapa keluhan yang saya dengar. Kuliah fisika dasarnya kamu diem aja, ditanya diem aja. Tidak ada komentar, jadi dosennya meragukan nih, dosen-dosen. Jadi ini sebenarnya kamu pada dengerin ada di kelas atau enggak gitu ya. Baik ya, kita mulai saja. Jadi hari ini kita akan masuk ke transistor. Silahkan diodanya dilihat-lihat lagi link YouTube yang pernah saya berikan ya. Ada 2 link YouTube tentang dioda fundamental dan rangkaian-rangkaian diodanya. Dilihat aja itulah, itu persis seperti apa yang saya berikan di kelas kalau seandainya saya masuk. Nah hari ini saya akan cerita tentang transistor, ya, tentang transistor yang namanya bipolar junction transistor. Berarti transistor yang junctionnya, persambungannya itu memiliki 2 polaritas gitu ya. 2 polaritas. Siapa itu polaritasnya? Ada polaritas N dan polaritas P. Karena kemarin waktu kita belajar dioda, kita kenal ada dioda tipe N dan tipe P. Nah, polar dalam hal ini kaitannya dengan itu, gitu ya. Oke, kita lihat saja bagaimana transistor itu dibuat. Jadi ini adalah fisiknya si transistor. Transistor itu terdiri dari 3 buah bagian, ya. 3 buah bagian yang sebenarnya adalah gabungan dari 2 buah dioda gitu. Coba lihat nih, yang atas gitu. Yang atas ini adalah bagian kolektornya, dikasih nama ini basis, ini emitor. Jadi ada 3 bagian transistor, basis, emitor, kolektor gitu ya. Nah, antara kolektor dengan basis,
ini si kolektornya itu lebih banyak muatan negatifnya, gitu ya kolektornya. Sementara basisnya lebih banyak muatan positifnya dan si emitornya lebih banyak muatan negatifnya. Jadi pada bagian-bagian ini pembawa muatannya seperti pada saat kita waktu belajar dioda kemarin, pembawa muatannya pada emitor itu adalah a hole gitu ya, sehingga ini tidak lain adalah sebuah semikonduktor tipe N. Ini adalah sebuah semikonduktor tipe P, ini semikonduktor tipe N. Terus mereka digabung gitu. Ingat kan kemarin waktu belajar dioda, kalau seandainya saya punya dua bahan semikonduktor, misalnya ini ya basis dengan emitor saya tempelkan, saya gabungkan, maka saya punya di sini yang namanya depletion layer. Ini dia. Depletion layer tanpa diberi apa-apa gitu, tempel aja gitu ya, tempel aja, maka dia punya daerah namanya depletion layer di sini. Begitu juga di daerah sini, sambungan antara kolektor dengan basis. Di sini punya apa yang namanya depletion layer. Nah, itu adalah kejadian tanpa diberikan apa-apa ketika semikonduktor tipe N, tipe P, dan tipe N digabung jadi satu. Akan terbentuk seperti itu. Nah, depletion layer apa? Silakan dicek nanti dicari tahu depletion layer itu apa, sudah dijelaskan di bagian sebelumnya ya. Oke. Ini adalah informasi tentang bagian-bagian tadi, si kolektor, basis, dan emitor. Si kolektor itu di dopingnya tidak terlalu banyak. Kemarin kan gitu ya, waktu belajar semikonduktor itu tadinya dia tidak ada yang dominan, positif atau negatifnya tidak ada yang dominan. Begitu saya doping, akhirnya ada yang dominan. Seperti ini misalnya di doping lebih banyak elektronnya, sorry bukan hole tadi salah, elektronnya, maka dia menjadi semikonduktor tipe N. Nah itu di doping tuh bisa menjadi tipe N, makanya berapa banyak tipe N-nya itu tergantung berapa banyak dopingnya gitu. Si kolektor katanya di dopingnya sedang-sedang saja, si basis di dopingnya sedikit, sementara si emitor di dopingnya banyak sekali. Berarti kalau dia tipe N, akan di kolektor itu jumlah elektron bebasnya sedang-sedang saja, si basis sedikit gitu ya, si emitor banyak sekali elektron bebasnya yang berkeliaran karena dia doping banyak. Materialnya sendiri tapi tadi ya antara N atau P. Jadi kalau kolektor basis emitor urutannya pasti akan NPN atau PNP gitu ya. Jadi kolektornya N, basisnya P, emitornya N, atau dibalik kolektornya P, basisnya N, emitornya P gitu. Jadi akan NPN atau PNP. Nah, bentuknya, fisiknya gitu ya. Kolektor itu yang terbesar. Badannya paling besar. Kalau dulu mungkin pernah, siapa tahu kamu pernah dengar istilah transistor jengkol gitu ya, bentuknya bulat besar gitu. Itu badannya yang besar itu kolektornya tuh gitu. Sementara yang paling kecil, udah di dopingnya paling kecil, fisiknya juga paling kecil adalah basis, sementara yang sedang-sedang saja adalah emitor fisiknya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya. Kenapa fisiknya kolektor paling besar, si basis paling kecil, kenapa di dopingnya paling sedikit. Nanti kita akan lihat apa efeknya, kenapa didesain begitu, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Oke, baik, kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya bias dia gitu. Tadi itu transistornya baru dipasang gitu aja. Baru dipasang tipe N, tipe P, tipe N, tempel. Terus sekarang saya bias. Bias itu berarti saya berikan tegangan. Gitu ya, saya berikan tegangan, bentuknya begini nih. Kan ini tadi kolektor, kasih simbolnya C, basis di tengah, B, emitor di bawah, E. Lalu dia tipe N, tipe P, tipe N gitu. Nah, di biasnya begini, bahwa si basis itu saya berikan tegangan positif,
emitor saya berikan negatif. Gitu ya. Si basis saya berikan positif, si emitor saya berikan negatif. Sorry, sebelum sampai ke sini saya lupa tadi terlewat. Akhirnya si transistor yang tadi itu kan sebenarnya gabungan, seolah-olah gabungan dari dua buah dioda. Antara basis dengan kolektor, ini kan dioda nih. Semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P, saya tempel jadilah dioda ini. Gitu ya, anoda katodanya. Yang ini juga basis tipe P, emitor tipe N, dapatlah dioda ini. Jadi ini seperti gabungan dua buah dioda nih, gitu. Nah ini yang akan jadi acuan kita ketika kita membias, gitu ya, bahwa saya punya dioda seperti itu dua buah, terus saya berikan tegangan. Nah, si emitor saya berikan tegangan negatif, si basis saya berikan tegangan positif. Saya berikan tegangan seperti ini. Oke, anggaplah lihat ini dulu gitu ya. Anggaplah lihat ini dulu. Basis dengan emitor ini seperti sebuah dioda. Pertanyaan saya, basis dengan emitor ini kalau dia dioda, dia dibias maju atau bias mundur? Ayo, kemarin waktu belajar dioda kan ada pembiasan, bias maju, bias mundur. Tahu nggak? Nggak tahu, nah ini. Bias maju, Pak. Oke, baik. Gitu ya. Jangan diem aja, ini yang bikin dosen-dosen kuliahnya kalau online begini nih. Bias maju ya? Oke, betul. Setuju saya bias maju. Jadi antara basis emitor ini dibias maju nih. Nah itu yang penting tuh. Kalau dia dibias maju maka akan ada arus mengalir dari basis ke emitor, arus ya, arus. Kalau kita bicara elektron maka akan ada elektron yang pindah dari emitor ke basis seperti ini. Gitu. Saya masukkan itunya kali ya. Masukkan gambar diodanya di situ kali ya biar tidak diodanya susah gambarnya. Potong. Biar tidak apa tuh, biar tidak sorry. Saya mau ngambil gambar diodanya doang. Gimana caranya ya? Ingat deh ya gambar diodanya deh, ya udah balik lagi deh. Jadi sebenarnya kan saya punya dioda nih di sini. Tadi kamu udah bilang tuh, senang saya jadi. Jadi saya seolah-olah punya, di mana ya, di atas ada sini. Seolah-olah saya punya dioda, gitu ya tadi. Nah, ini positif, gitu ya, terus ini positif. Nah gitu, ini tadi kita berikan tegangan positif, ini berikan negatif ya. Nah, sesuai gambar itu. Maka temanmu bilang, dioda yang ini, dioda yang itu dibias maju, setuju, good ya. Jadi basis emitor ini dibias maju. Kalau dibias maju akan ada arus mengalir dari sini sampai sini ke bawah gitu. Arus mengalirnya ya begini nih arahnya. Kalau itu bicara arus, kalau kita bicara elektron kebalikannya kan gitu. Makanya tadinya ini kosong. Sekarang jadi ada elektron di situ. Elektron dari emitor pindah ke sini itu. Nah, ketika sampai di sini, tadi tuh bahwa basis itu didoping sedikit sekali. Berarti karena dia positif, hole-nya di situ dikit. Bayangkan nih, tiba-tiba banyak orang masuk ke sebuah ruangan yang sempit, kursinya sedikit dibandingkan jumlah orang yang masuk gitu. Itu seolah-olahnya begitu tuh. Si elektron masuk ke sini, tambah di sini kok hole-nya sedikit ya. Bingung dia mau kemana gitu. Mau ke sini atau terus ke sana gitu ya. Atau terus ke N sini. Nah, di saat yang sama antara basis dengan kolektor, sekarang lihat, basis dikasih positif, kolektor juga dikasih positif. Tapi
kolektor ini tegangan positifnya jauh lebih besar daripada tegangan positifnya basis. Itu. Sehingga saya boleh katakan bahwa kolektor basis, dioda yang ini dalam hal ini, kalau di sini lebih positif daripada yang ini, maka dioda ini akan dibias mundur. Gitu. Dibias mundur. Ingat waktu kita punya dioda dibias mundur kemarin. Kurvanya kan akan begini nih, kurvanya dioda di mana ya? Sini deh. Kurvanya dioda kan begini. Terus dia turun. Terus tiba-tiba gitu. Ya ini adalah tegangan, ini arus. Itu ya. Daerah yang kanan itu adalah maaf. Daerah yang ini adalah daerah bias maju, ini adalah daerah bias mundur nih. Gitu. Jadi dioda saya sekarang ini ada daerah sini. Maaf. Sehingga si elektron yang tadi bingung dia mau ke sini atau ke sana, dia akan pilih lurus ke arah kolektor. Karena ini lebih positif daripada dia. Tadi kan ini lebih besar positifnya. Akhirnya penuh di kolektor. Terus wah ini ada positif di sini, senang dia lewat tak ke sini gitu. Sehingga kalau diceritakan elektron itu akan mengalir dari emitor ke basis terus ke kolektor ke sini. Itu kalau bicara elektron, tapi kalau bicara arus kan kebalikannya ya enggak? Kalau bicara arus maka saya boleh katakan saya punya arus yang mengalir dari emitor ke bawah, ke atas, kasih nama I emitor. Kemudian arus kebalikannya, maaf salah arahnya ya. Jadi kalau kita bicara arus, maka saya punya arus yang mengalir sini, kita kasih nama ini adalah I kolektor. Kemudian ada arus yang mengalir di sini, kita kasih nama ini adalah arus basis. Kemudian ada arus yang mengalir ke bawah, yang kita kasih nama arus emitor. Gitu. Nah ini salah ya tadi. Begitu ya. Jadi sekarang kamu sudah kenal ada 3 arus emitor, arus kolektor, arus basis. Yang terjadi ketika transistor saya bias. Saya bias itu berarti saya berikan tegangan dengan konfigurasi ini. Basis emitor dibias maju, basis kolektor dibias mundur. Dengan konfigurasinya seperti ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, saya pelan-pelan ya, karena ini terus sampai ujungnya nyambung terus nih. Kalau di awal sudah ketinggalan, ke belakangnya takutnya ketinggalan. Oke, akhirnya sekarang dari halaman ini kita punya besaran baru, namanya arus basis, arus kolektor, dan arus emitor. Kita juga punya tegangan kolektor emitor, berarti tegangan dari kolektor ke emitor, serta tegangan basis emitor dari sini ke emitor gitu. Jadi kalau punya potensio, kalau punya voltmeter, voltmeternya satu di sini dan satu di sini gitu, maka itu jadi VBE. Voltmeternya satu di sini, maka itu namanya VCE. Maksudnya satu di sini itu probe-nya gitu. Voltmeter kan punya probe ya. Gitu ya, misalnya ini voltmeter, probe-nya kan 2 gini. Gitu. Jadi satu ini voltmeternya analog misalnya gitu ya, pakai jarum. Jadi satunya saya pasang di sini, satunya lagi saya pasang di sini. Nah itu saya akan mengukur, kalau ini adalah voltmeter, saya akan mengukur VCE. Gitu. Satunya lagi kalau saya ukur satunya di basis, satunya di emitor, maka saya dapatkan VBE gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya kalau begitu. Arusnya ada 3, arus kolektor, arus basis, arus emitor. Menurut kamu siapa yang paling kecil arusnya? Siapa yang paling kecil arusnya? Nggak ada yang tahu? Nanti lama-lama salah. Hah?
B. Arus basis gitu ya. Arus basis, Pak. Ya arus Ya. basis bilangnya gitu ya. Nah, arus B itu basis. Seterusnya kamu harus familiar nih, ada basis, emitor, kolektor. Ini dipakai terus ke belakangnya ya. Arus basis ya. Arus basis adalah arus yang terkecil dalam kasus ini. Kenapa, Pak? Ini tadi si elektron bebasnya tadi itu kan didoping kecil dikit gitu. Dan dia lebih banyak ke arah sana si elektronnya, ke arah kolektor daripada ke arah basis sini. Maka dia paling kecil. Yang paling besar itu adalah kolektor dengan emitor ya, bisa dibilang hampir sama antara arus kolektor dan arus emitor. Biasanya terus orang pendekatannya arus kolektor dengan arus emitor sama, arus basis kecil sekali. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat rangkaian elektronikanya. Ini adalah simbol dari si transistor tadi. Ada basis, ada emitor, ada kolektor. Gitu. Tanda panah ini menunjukkan N-nya nih. Di sini, kalau di sini ada tanda panahnya begini, berarti N-nya ada di sini. Sehingga kalau ini N, ini pasti P, ini N lagi. Gitu. Gampang ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan N-nya. Transistor kan begitu, dibilangnya N transistor, NPN atau PNP gitu. Tadi itu tergantung pada diodanya semikonduktor tipe N, tipe P-nya, susunannya. Kalau tanda panahnya begini, maka di sini N, di sini akan P, basisnya di kolektor akan N lagi, sehingga saya sebutnya transistor NPN. Kebalikannya kalau tanda panahnya begini, maka di bagian yang ini basisnya dalam hal ini N. Kalau ini N, maka di emitornya P, di kolektornya juga P, sehingga saya punya transistor PNP. Yang kita bicarakan transistor NPN saja. Yang PNP sebenarnya sama saja, cuma dibalik, tapi kadang-kadang susah. Agak susah untuk memahaminya. Kita bicara yang NPN saja deh, gitu ya. Baik, ini adalah gambar arusnya tadi, yang tadi arus basis, arus kolektor, arus emitor. Arahnya tuh. Tadi yang saya gambar pakai tangan, tadi ini loh. Nih, ada IE, ada IB, ada IC gitu. Sekarang saya rubah jadi begini. Biar gampang ya. Yang putus-putus ini arah aliran elektronnya nih, gitu ya, arah aliran elektronnya deh. Kita karena belajar elektronika, maka yang kita gambarkan arusnya, bukan elektronnya ya, arusnya. Oke, ini. Nah, tadi sudah saya tanyakan dan kamu sudah jawab bahwa IB paling kecil. Gitu ya. IB paling kecil. Kemudian sumbernya kan tadi dari emitor ya. Awalnya kan tadi dari emitor nih. Awalnya dia dari sini. Naik ke atas sampai di sini sebagian ke basis, sebagian ke kolektor. Berarti sumbernya ini yang paling besarnya ini sebenarnya. Sehingga saya boleh tulis arus emitor adalah arus kolektor ditambah arus basis. Ini dong kelihatan. Ini adalah ini tambah ini. Ya enggak? Waktu hukum Kirchhoff ingat? Kirchhoff. Nanti baca lagi kalau lupa. Kirchhoff ingat ya? Kalau saya punya percabangan gini, hukum Kirchhoff katanya arus yang masuk pada sebuah percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Ini I1, ini I2, ini I3. Kirchhoff bilang I1 tambah I2 sama dengan I3. Gitu ya. Sama tuh di transistor kita. Kita punya arus yang masuk, arus basis dan arus kolektor, arus yang keluar, arus emitor, sehingga ini tambah ini sama dengan ini, ya. Sesuai Kirchhoff. Oke. Akhirnya saya tulis begini nih. Nah, biasanya karena arus basis kecil, maka saya boleh asumsikan bahwa arus kolektor itu sama dengan arus kolektor. Untuk pendekatan nih biasanya, kan kemarin sudah kena ya pendekatan kedua, second aproksimasi. Maka saya boleh katakan arus kolektor sama dengan arus emitor. Nah, berapa besarnya selisih antara arus basis dengan arus kolektor dengan arus emitor itu dinyatakan dengan besaran yang namanya alfa DC, gitu misalnya. Alfa DC itu menunjukkan perbandingan antara arus kolektor dengan arus emitor DC.
Beta DC itu menunjukkan perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis yang DC-nya. Alfa harusnya mendekati 1, ya enggak? Karena antara arus kolektor dengan arus emitor sama. Biasanya 0,99, 0,98, paling tidak di atas 0,95. Sementara beta harusnya besar nih, karena antara IB dan IC itu jauh, IB itu kecil. Sehingga ini besar nih harusnya, misalnya 100, 300 gitu. Beta DC. Nah, beta itu akhirnya menjadi salah satu ciri khasnya sebuah transistor. Kalau kamu pernah nanti ditanya orang, belajar apa di UI, fisika, belajar elektronika. Oh, elektronikanya belajar apa? Transistor. Oh, kamu tahu beta nggak gitu? Iya, itu beta tuh perbandingan antara arus kolektor dan arus emitor katanya. Lebih mudahnya lagi orang kemudian menyebutnya bahwa beta itu adalah penguat arus. Penguat arus, karena begini kalau kita boleh tulis ya, ini kan kalau ditulis, saya boleh tulis menjadi IC sama dengan beta kali IB. Ya enggak? Berarti arus kolektor, atau juga boleh arus emitor, karena arus kolektor dengan arus emitor sama, adalah beta dikali IB. Betanya sendiri kan IB-nya sendiri seolah-olah seperti arus input nih, iya enggak? Ini kan seperti input, ini outputnya, atau ini deh gitu. Sehingga outputnya adalah arus input dikali betanya, penguatannya. Dikuatkan berapa kali? Bisa 100 kali, bisa 300 kali, sehingga si beta itu adalah ciri khas sebuah transistor yang merupakan nilai penguatan arusnya. Jadi jangan sampai nggak tahu beta itu apa ya ketika kamu ditanya, oh saya sudah belajar elektronika 1, fisika dasar, elektronika di fisika UI. Tahu beta nggak? Nggak tahu beta. Jangan sampai begitu ya, kalau belajar transistor, beta pasti tahu harusnya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau Belum, tidak, Pak. oke. Tidak ada tuh, saya dan dosen-dosen juga akan bilang, kalau tidak ada yang tanya tuh, berarti apa yang saya sampaikan itu mudah sekali atau susah sekali gitu ya. Sepertinya ini mudah sekali. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Lalu sekarang saya mau pasang yang benar si transistor saya. Jadi lupakan yang ini gitu ya. Lupakan gambarnya seperti ini. Sekarang saya pakai simbol ini, kemudian saya pasang dia. Saya pasang seperti ini. Saya pasang seperti ini atau seperti ini sama saja ya. Ini kemudian kita sebutnya sebagai common emitter connection. Gitu. Common emitter. Ini nih. Kenapa disebut common emitter? Karena emitornya di-commonkan, di-groundkan gitu. Emitornya ini kan ini nih. Ini emitornya nih. Basis, emitor, kolektor. Mudah-mudahan mulai ingat nih. Basis yang di tengah, kolektor yang ada emitor yang ada tanda panahnya, kolektor di atas. Emitornya di-groundkan. Gitu. Maka terus kita bilangnya common emitter. Nah, ini adalah sebuah transistor yang dibias. Jadi kita baru bicara pembiasan transistor dulu nih. Bagaimana si transistor bisa bekerja aja dulu. Belum bekerja, baru disiapkan untuk bekerja ya dengan cara dibias. Pembiasan yang paling sederhana adalah common emitter. Rangkaiannya seperti ini. Emitornya tuh di-groundkan. Sehingga kita sebutnya sebagai common emitter. Oke. Sekarang kita lihat common emitter yang kita punya. Ini maupun ini sama saja ya, ini tinggal digabungkan saja. Jadi saya pasangi resistor basis di sini. Saya pasangi resistor kolektor karena di sini kolektor. Kemudian kita sebenarnya RC, ini RB. Kemudian saya punya tegangan basis.
VBB dan tegangan kolektor VCC. Lalu ada tegangan dari sini ke sini, dari basis ke emitor yang kita sebutnya sebagai VBE. Tegangan basis emitor. Sudah? Kalau sudah, sekarang fokus saja pada basis emitor saja dulu. Fokus saja pada ini, basis emitor ini. Basis emitor itu kan seperti saya melihat satu buah dioda saja jadinya. Kalau saya boleh gambar di bawahnya ya. Di sini kan saya jadi seperti punya resistor, terus ini seperti sebuah dioda. Nah, gitu. Ini seolah-olah emitornya, ini seolah-olah basisnya. Di sini saya punya tegangan VBB. Setuju ya? Lihat ini aja dulu. Nah, karena dia seperti dioda, maka saya juga punya kurva di situ ya seperti dioda. Ingat dong waktu kita punya dioda ini dulu. Berapa arus yang mengalir di basis? Sekarang kita lihat ini keseluruhan. Berapa arus yang mengalir di basis saya mau tanya. Jadi kalau saya gambar ulang si dioda saya, sekarang saya punya begini. Ada resistor, seolah-olah sekarang saya punya basis emitor, kemudian indikasi sumber tegangan VBB, ground. Jadi di sini adalah basis, di sini emitor, ini RB, ini VBB. Pertanyaan saya, akan ada arus mengalir tuh di sini dulu lah. Berapa arus mengalir di sini yang kita sebut sebagai IB? Nah, arus mengalir yang di IB itu adalah VBB dikurangi VBE dibagi RB. Ini hukum ohm aja biasa ya. Kalau saya punya tahanan, berapa arus yang mengalir di situ ya tegangan dibagi tahanannya kan gitu. Biasanya kan gitu ya. Nah, sekarang kan tinggal kita cari kalau di sini ada VBE, di sini VBB, maka berapa arus yang mengalir di sini ya beda tegangan ini. Selisih tegangan ini VBB dikurangi VBE dibagi RB-nya. Oke, saya dapat arus IB yang mengalir di basis. Yang mengalir di basis. Nilainya adalah VBB berapa ini nggak tahu, misalnya 2 volt. Nah, dikurangi VBE. VBE berapa nilainya? VBE itu selalu 0,7. Kalau dia tidak ideal, kalau dia ideal 0. Tapi kalau dia tidak ideal, dengan pendekatan kedua, saya dapatkan VBE 0,7 sehingga saya bisa dapatkan berapa arus basisnya. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Kita lihat contoh soalnya ya. Contohnya ini dah. Nih. Oh, ini deh. Nih contohnya. Saya berikan rangkaian seperti ini ke kamu. Pertanyaannya, dengan menggunakan pendekatan kedua, berarti VBE 0,7, hitung arus kolektor kalau seandainya beta DC-nya 200. Berapa arus kolektornya? Silakan dilihat dulu, dicermati, dipahami ya. Jadi yang ditanya adalah berapa arus kolektor. IC. Berapa IC-nya? Sudah? Kita kerjakan ya. Dikasih tahu beta. Betanya 200. IC itu tadi apa? IC adalah beta dikali IB. Ya, yang tadi ya. Ini nih tadi. Ini ya, masih ingat. Maka saya punya IC adalah beta dikali IB gitu. Betanya punya 200 Pak gitu. Sekarang berarti saya harus mencari berapa IB-nya. Nah, IB itu adalah arus yang mengalir di sini nih. IB itu berapa? Katanya IB adalah tadi VBB dikurangi VBE dibagi
RB-nya, tahanan di basisnya berapa. VBB-nya berapa? VBB-nya 2 volt. Ini. Jadi 2 volt dikurangi VBE-nya 0,7. Karena kita pakainya pendekatan kedua katanya dibagi 100 kilo. Dapat nih 1,3. 10 pangkat minus 5 ampere gitu ya. Jadi berapa nih? Berapa? 13 mikro. Gitu ya. Sehingga dari situ saya bisa dapatkan berapa IC. IC itu beta kali IB. Betanya 200 dikali 13 mikroampere. Bisa dihitung deh gitu ya. Jadi 2600 mikroampere atau 2,6 miliampere. Oke, ini terjawab. Baik, sampai di sini yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, bisa ya kerjakan ini ya. Jadi, kalau ditanya berapa IC-nya, kalau ditanya berapa IE-nya, tahu nggak berapa IE? IE-nya berapa? Arus emitornya berapa? Ada yang tahu? Tinggal dikurangin aja, bukan Pak? Boleh, setuju. Ditambah. Ditambah ya. Boleh. Tambah, ditambah jadi 2,6, 2.600 ditambah 13 gitu ya. Boleh juga sih, saya punya, kalau kamu punya uang 2.600 terus ada orang ngasih tambahan 13 rupiah, menurut kamu terasa nggak? Nggak terasa, Pak. Nggak terasa ya, makanya terus kadang-kadang, ya Pak kalau ditanya IE ya IC gitu. Itu aja gampangnya. Jadi berapa IE-nya Pak? Ya sama, 2,6 miliampere. Boleh kita lakukan pendekatan itu ya. Karena tadi, di depan tadi, setuju saya bahwa kamu boleh berasumsi tambahkan saja. Tapi kadang-kadang kita juga boleh katakan bahwa IC sama dengan IE. Gitu. Gitu ya. Cenderung orang mengatakan ya IE sama dengan IC. Jadi cenderung mengatakan inilah IE. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kita sekarang variasikan arus basisnya. Tadi sudah tahu ya bahwa saya punya arus basis sebesar itu, saya dapatkan IC sebesar itu. Jadi misalnya ini deh, bahwa saya punya arus basis 10 mikroampere, saya dapatkan arus kolektor yang nilainya 1 miliampere. Kurvanya begini. Ini dia sebenarnya arus yang tadi tuh. Terserah VCE-nya berapa. VCE-nya tuh tegangan dari kolektor ke emitor. VC-nya berapa, arusnya konstan. Gitu ya. Makanya tuh si transistor ini lebih dikenal sebagai penguat arus sebenarnya. Karena IB basis itu seolah sebagai input, kolektor ataupun emitor itu sebagai output. Jadi inputnya dikuatkan menjadi output, dalam hal ini adalah arusnya. Siapa? Arus basis. Menjadi apa? Menjadi arus kolektor atau arus emitor. Lihat deh tuh. Ini nih. Arus basisnya 10 menjadi 1 miliampere kolektornya nih. Pada rentang VCE yang beragam, dari 1 volt sampai 40 volt nggak berubah tuh arusnya. 1 miliampere aja, sehingga saya katakan, oh dia penguat arus, bagus banget nih. Gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang si VCE saya ingin libatkan gitu. Ya, kalau kita lihat kurva ini, kalau saya lihat kurva ini, saya bisa saja variasikan arus basisnya gitu. Arus basisnya saya variasikan naik terus sampai dapatnya seperti ini. Jadi arus basisnya tuh sebenarnya kan
dari kecil sampai besar. Lupakan keterangannya dulu. Saya cuma pengen menjelaskan gambarnya dulu bahwa gambar yang ini tadi, yang satu ini saya bisa variasikan arus basis gitu dari kecil sampai besar dan dapatnya kurvanya seperti ini. Ketika 20 mikroampere saya jadi 2 miliampere arus kolektornya. 70 mikroampere arus basis jadi 7 miliampere arus kolektornya. Nah, ini adalah daerah kerjanya si transistor saya sebenarnya. Nah, kemudian orang lebih tertarik dengan bagaimana kurva antara arus kolektor dengan arus kolektor emitor. Tegangan kolektor emitor, sorry. Balik lagi ya. Jadi kan sebenarnya saya punya sumbu Y arus kolektor, sumbu X-nya tegangan kolektor emitor. Sehingga saya boleh tuliskan berdasarkan hukum Kirchhoff ya yang di sini nih. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang ini aja lihat nih. Saya punya VCC, punya RC, punya VCE. Jadi yang dilihat ini aja. Maka menurut hukum Kirchhoff tentang tegangan, jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0 kan hukum Kirchhoff bilangnya gitu. Jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0. Loop tertutupnya mana? Loop tertutupnya tuh ini. Gitu ya. Maka saya boleh katakan di mana? VCC ditambah ICRC gitu. Tambah VCE sama dengan 0. Tapi pada saat itu kan kita harus memperhatikan tanda ya. Idealnya saya akan tulis begini nih gitu, bahwa jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0. Tapi nanti kalau ada konvensinya, kalau saya ketemu ke sana jalannya maka VCC-nya plus, ICRC-nya jadi minus. Ini ketemu ini jadi minus, sehingga saya dapatkan persamaannya jadi seperti ini yang benar. Gitu ya. VCE adalah VCC dikurangi ICRC katanya. Nah, ini kan sebenarnya persamaan garis lurus ya nggak sih? Saya nggak bikin itu deh. Garis lurusnya sebenarnya bukan itu. Kalau saya punya kurva ini Y, ini X gitu. Kalau saya punya persamaan begini, ini kan saya boleh tulis Y sama dengan apa? BX plus C gitu loh. Ini belum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurusnya harusnya adalah IC sama dengan something gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sekarang saya punya hubungan bahwa VCE sama dengan VCC dikurangi ICRC. Lalu saya punya disipasi daya sebagai tambahan saja yang nilainya sebesar itu. Baik, sampai di sini ada mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini kembali lagi ke sini, ini adalah daerah kerjanya si transistor saya sekarang. Yang tadi persamaannya di keep saja dulu sebelum kita gunakan di beberapa halaman berikutnya. Persamaan yang tadi VCE sama dengan something. Ini adalah daerah kerjanya gitu. Ketika saya berikan ini adalah daerah breakdown-nya dia, bilangnya gitu. Breakdown region. Pada daerah situ si transistor harusnya jangan melebihi itu tegangannya gitu. Tegangan siapa? Tegangan VCE-nya. Jadi VCE itu jangan melebihi breakdown-nya dia. Kamu tahu kan kalau breakdown terus tiba-tiba akan arusnya besar sekali, tidak terkontrol. Jadi harusnya jangan sampai tegangan saya melebihi tegangan breakdown. Gitu ya. Jangan sampai itu. Kemudian pada daerah sini, kalau kita lihat, arusnya kan besar sekali. Ya enggak? Ketika tegangannya masih di bawah 1 volt, arusnya besar sekali nih. Nanti arus yang terbesar itu kemudian disebutnya sebagai arus saturasi. Daerah saturasi. Jadi ada dua kondisi yang dimiliki oleh transistor. Yang pertama ini daerah breakdown dan daerah saturasi. Ketika daerah saturasi, maka yang kita peroleh arus IC-nya itu akan maksimum atau kita sebutnya sebagai IC saturasi.
Nah, tegangan breakdown dalam hal ini adalah tegangan VCE, sorry. Breakdown. Dalam hal ini tegangan breakdown adalah tegangan VCE. Itu adalah tegangan maksimum yang masih boleh kita berikan pada transistor kita. Jangan lebih dari itu. Gitu ya. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Breakdown region itu apa namanya tergantung pada apanya ya, Pak? Atau emang pasti segini, Pak, 40 volt? Oh, tergantung pada diodanya. Jadi si breakdown region itu kan sebenarnya miliknya dioda. Kalau ingat waktu belajar dioda yang tadi tuh, yang kita punya kurva dioda begini. Kemudian ini akan. Nah, gitu ya. Ini tegangan, ini arus. Kurva VI-nya dioda. Jadi kalau saya punya dioda, ini kemudian saya perbesar tegangannya, ini bias maju ya. Perbesar tegangannya naik, terus kita berada di sini nih. Tegangannya naik, terus arusnya tuh lama-lama kecil, tiba-tiba wut besar gitu. Berapa di sini tegangannya? 0,7 volt, tegangan breakdown, tegangan barrier-nya dia gitu ya. 0,7 volt kalau dia silikon, kalau dia germanium 0,3 volt. Ini kalau di bias maju, kalau di bias mundur daerah sini, kebalikannya. Kalau di bias mundur, dioda ada arus nggak ada. Jadi kalau saya bias mundur, saya pasangnya begini kan. Terus tegangannya dirubah, diperbesar terus. Ada arus nggak? Nggak ada. Ada arus nggak? Tidak. Terus perbesar. Pada suatu saat udah nggak tahan diodanya. Di bias mundur terus lama-lama rusak. Cerak. Pada saat itu arusnya besar sekali. Nah, pada saat titik inilah kemudian kita sebutnya titik breakdown. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya tergantung pada apa? Tergantung pada diodanya waktu kita membangun si transistor. Masing-masing transistor biasanya sih punya batasan tegangan breakdown sendiri-sendiri. Untuk mudahnya ya si tegangan breakdown-nya, VCE-nya itu biasanya dikasih tahu tuh di speknya transistor itu berapa harus kita berikan tegangan maksimumnya. Begitu ya, Mas. Jadi asalnya dari dioda ini. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini contohnya nih. Saya punya rangkaian transistor seperti ini. Gitu ya, dikasih tahu bahwa beta DC-nya 300. Beta DC-nya 300, ditanya berapa arus basis, arus kolektor, VCE, dan hitung disipasi dayanya. Arus basis tadi pakai rumus yang tadi ya, VBB dikurangi VB dibagi ini. VBB-nya siapa? Ini VBB. VB-nya berapa? 0,7, RB-nya 1 mega. Dapat. Arus basis. Berapa arus kolektor? Arus kolektor adalah beta dikali arus basis. Betanya 300. Arus basisnya ini dapat dihitung, dapat ini. VCE, pakai rumus yang tadi ya. VCE adalah VCC dikurangi ICRC. VCC yang mana? Ini VCC. 10 volt. Ya, dikurangi 2,79 IC-nya. Ini. RC-nya ini. ICRC. RC-nya ini. 2 kilo dapat ini. Disipasi dayanya adalah VCE dikali IC. Disipasi daya sebenarnya ini adalah panas yang dikeluarkan oleh transistor ketika dia sedang bekerja. Jadi kalau kita pegang kadang-kadang kan transistor panas tuh. Bahkan saking panasnya ada dikasih pendingin ya. Nah ini si disipasi daya ini. Panas yang dikeluarkan oleh si transistor. Oke, rangkaian ini, dan rangkaian ini semuanya sama. Ya, sama. Jadi kalau ini, dan ini disuruh hitung, ya satu aja dihitung. Ya. Karena sama. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, akhirnya saya bisa bikin summary-nya sedikit. Ya, saya buat summary-nya sedikit. Ketika saya punya transistor, kemudian saya buat dia rangkaiannya common emitter, berarti emitornya digroundkan, gitu ya. Maka saya punya besaran-besaran yang bisa dihitung seperti arus basis, arus kolektor, VBE, VCE dengan pendekatan ideal ataupun pendekatan kedua. Bedanya hanya kalau kita pakai pendekatan kedua, maka kita harus memasukkan nilai VBE yang 0,7 volt. Ini tegangan bariernya dioda ini. Waktu belajar dioda ada ya dijelaskan tegangan bariernya. Ini ya, kalau dia ideal tidak ada tuh tegangan barrier. Lancar saja langsung. Kalau second approximasi, masukkan 0,7-nya, perhitungannya seperti ini. Baik, sampai di sini ada mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ketika orang belajar transistor, ketika orang menyiapkan transistor saya, siap untuk bekerja atau tidak, maka sebenarnya saya sedang menyiapkan apa yang namanya garis beban. Garis beban. Tadi kita sudah punya sumbu X arus kolektor, sumbu Y-nya balik. Tadi kita sudah punya sumbu Y arus kolektor dan sumbu X VCE ya di depan tadi. Nah, garis yang menghubungkan antara arus kolektor dengan tegangan CE itu yang kemudian kita sebutnya sebagai garis beban ini nih, yang merah ini. Nah, garis beban itu adalah daerah bekerjanya si transistor saya. Ketika orang mendesain sebuah rangkaian menggunakan transistor, maka dia harus mendesain garis bebannya seperti apa. Dia harus bisa menentukan bentuk garis bebannya seperti apa. Ya lurus saja Pak, iya lurus, tapi lurusnya seberapa lurus. Miringnya seberapa miring gitu. Ya, itu kita kemudian menyebutnya sebagai garis beban. Ini. Nah, tugas kamu, karena kamu didesain bukan teknisi, kamu adalah desainer, maka kamu harus bisa membuat garis beban ini nih. Dan itu biasanya sih pada saat ujian UTS gitu ya, pasti pertanyaannya buatlah garis beban. Gitu ya, sekarang kita ingin lihat garis beban ini. Gini deh, kita mulai dengan sesuatu yang kosong dulu. Kalau saya punya begini, ini VCE. Garis beban itu yang merah ya, bukan yang biru-biru itu. Biru-biru itu nggak usah dilihat deh. Saya punya skala seperti ini, sumbu X-nya VCE, sumbu Y-nya adalah IC. Kalau saya ingin membuat garis seperti ini, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan untuk membuat garis itu? Kalau saya ingin membuat garis, saya butuh 2 titik, Pak. Gitu ya. 1 titik, 1 titik, tarik deh. Jadi garis, gitu. Ya. Saya punya titik, tarik. Gitu. Jadi garis. Berarti saya butuh titik, Pak. Butuh 2 titik pada kurva IC VCE tadi. Saya butuh 2 titik. Titiknya yang mana? Yang paling gampang titiknya adalah di sini dan di sini. Kamu harus cari 2 titik itu. Kalau di gambar ini berarti di titik ini dan di titik yang bawah. Oke ya, udah dapat poinnya ya yang ingin saya sampaikan. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari berapa titik ini nilainya, berapa titik ini nilainya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita tarik garis, maka saya dapatkan garis beban.
load line. Ini nih yang kita akan buat nih. Berapa garis bebannya? Ayo kita kerjakan ya. Kalau saya ingin punya garis ini kan persamaannya. Persamaannya, kalau saya punya di mana ya? Ini deh. Ini Y, ini X. Saya mau cari garis ini. Gitu, maka saya butuh persamaan Y sama dengan BX plus C gitu. Ya kan? Nah, si Y-nya itu jadi ini sekarang persamaannya. Tadi kita sudah punya persamaan yang ini tadi di awal. Terus kita rubah menjadi ini dia. Ya. Ini yang tidak lain sebenarnya persamaannya mirip seperti persamaan BX plus C. Persamaan garis lurus. Persamaan garis. Kalau saya ingin tahu berapa nilai ini gimana caranya? Nilai ini biar bisa tahu gimana caranya. Itu adalah titik di mana X-nya sama dengan 0, Pak. Oh ya udah, kalau itu X-nya 0 berarti ini 0. Berarti pada saat itu Y-nya adalah C-nya kan gitu. Kalau saya ingin tahu berapa nilai di sini, ini adalah persamaan ketika Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti saya bisa tahu X-nya adalah C dibagi B misalnya gitu. Terbayang? Bagaimana mencari garisnya? Sama. Saya sudah punya persamaan itu, IC sama dengan VCC dikurangi VCE dibagi RC. Berapa titik ini? Ini adalah yang kemudian kita sebutnya sebagai IC saturasi. Berapa nilainya? IC saturasi adalah ketika VCE-nya 0. Ya enggak? Di sini kan VCE-nya 0. Kalau VCE-nya 0, maka ini berubah menjadi VCC dibagi RC. Ini dia. Dapat ya? Berapa titik ini? Titik ini terjadi ketika IC-nya 0. Sama seperti ini. Terjadi ketika Y-nya 0. Y-nya 0, ini 0, berarti ini 0, ini kalau diutak-atik dapatkan VCE-nya adalah VCC cutoff. Sorry, VCE cutoff adalah VCC. Oke, berarti saya modalnya inilah. Punya VCC, taruh di sini, punya IC saturasi, taruh sini, tarik garis, dapat udah garis beban. Nah, garis beban itu biasanya akan ditanyakan ketika kamu mendesain sebuah rangkaian berbasis transistor. Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, sekarang saya punya rangkaian seperti ini. Punya rangkaian seperti ini. Coba kamu gambar garis bebannya. Sini deh. Ini VCE. Ini IC. Nah, suruh gambar garis bebannya katanya ya. Garis bebannya ya udah gambarlah. Ini. Pastinya begini sih Pak, ya. Pertanyaan sekarang ini berapa? Ini berapa? Ini dulu yang paling gampang. Ini berapa? Ini. 15, Pak. 15. Ya, 15, Pak. 15. karena ini adalah 15. VCC. Ya, VCC mana? Ini dia VCC-nya. 15. Udah, jadi kamu gambar dulu kurvanya, tarik garis kan gampang tuh. Tinggal lihat, oh iya VCC 15, sudah 15. Oh, udah benar, setengah benar. Tinggal IC saturasi. IC saturasi adalah VCC dibagi RC. VCC-nya 15, RC-nya adalah 3 kilo. Dapat nilainya adalah 5 mA. Berarti ini adalah 5 mA. Ya ini sih sebenarnya gambar ini ya. Jadi gambar di sebelahnya. Jadi dapat gambar yang sebelah itu asalnya dari perhitungan tadi. Jadi kalau kamu diberikan rangkaian seperti ini, kamu bisa dong gambar rangkaian ini.
IC saturasi VCE. IC-nya sendiri berapa? Tadi kita sebenarnya bisa dapat IC dong. Ini dapat IC nih. IC-nya bisa dihitung. VCC-nya 15, VCE-nya berapa? VC-nya cari. VCE-nya adalah VCC dikurangi ICRC. VCC-nya punya 15, IC-nya berapa? Nggak tahu Pak IC-nya. Cari, ayo. Dapat sih di sini kasih tahu 1,43 dan 10,7. Ini dapatnya dari mana nih? Ayo. Tadi udah. Mana? Ya model-model begini lah. Ya, tadi ada yang persis sama nggak 1,3? Nggak ada ya. Ini kali. Tadi ya, latihan kita ya. Jadi kamu cari IC-nya dulu. Oh nggak IC Pak, IB-nya dulu cari. Kamu cari IB. IB adalah VBB kurangi VBE bagi RB. Hitung ya, VBB-nya 15 dikurangi 0,7 dibagi RB-nya berapa, nggak dikasih tahu lagi. Masa RB-nya dikasih tahu? RB nggak dikasih tahu ya? Ini nih, berapa nih, nggak dikasih tahu. Dihitung deh, IB dapat, nanti IC dapat. IC adalah beta dikali IB. Dihitung, dapat ini ya. Lalu dari situ saya bisa hitungkan VCE-nya, dihitung dapat ini. Kalau dicari titiknya, titik ini nih, IC-nya 1,43, VCE-nya 10,7, 1,43 kan kira-kira di sini. Kemudian 10,7 mungkin di sini gitu. Nah, ini adalah yang kemudian kita sebutnya sebagai titik key, di mana key itu merefer ke quiet. Pada saat si transistor saya sedang tenang, sedang santai, sedang idle, nggak ngapa-ngapain. Itu di sini nilainya, key saya. Dapatnya dari mana? Dari ini nih. Bisa dihitung tadi? Bisa. Tadi kan dapat IB dapat IC, VCE ini dia. Masukin aja rumusnya. Dapat garis titik ini. Titik ini harus ada di garis tadi. Garis tadi digambar dulu. Baru titiknya kita tahu ada di sini. Nah, ini yang kemudian kita sebutnya sebagai titik key atau titik question atau titik quiet. Titik ketika kondisi transistor saya sedang santai, sedang tidak bekerja, tapi siap untuk bekerja, siap untuk menerima input. Kalau motor ya mesinnya udah nyala, tinggal digas aja maju gitu. Udah nyala aja, belum jalan, belum. Nah, titik key. Nah, ketika belajar transistor biasanya nggak jauh-jauh dari sini nih. Ketika belajar transistor kamu harus membuat garis beban, menentukan berapa key-nya gitu. Hari ini, besoknya lagi, kayaknya akan belajar ini terus, garis beban terus gitu. Jadi tolong, ini beneran kamu pahami dulu karena ke depannya kita akan ulang-ulang lagi nih. Yang mirip-mirip ini gitu maksud saya. Dasarnya ini dulu ya. Kalau ini masih belum nyambung, ke belakangnya makin nggak karuan nanti. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, berarti titik itu berarti maksudnya koordinat ya, Pak? Dalam gambar ini seolah-olah ya, titik itu koordinat ketika IC-nya ini, VCE-nya ini. Ya, kalau di sini ya ada titik koordinat ini, tak, dapat ini titiknya. Tapi bagi transistor, titik key itu adalah titik pada saat kondisi transistor sedang tidak ngapa-ngapain. Gitu. Ya di sini. Berapa di sininya ya ini tadi, dari nilai ini dan nilai VCE. Ya, dalam kurva itu bisa dibilang koordinat itu, tapi bagi transistor itu adalah titik pada saat si transistor sedang standby.
Begitu ya. Oh, terima kasih. Ya. Ada lagi mau tanya? Tidak ada? Baik ya, karena nanti ujiannya biasanya gitu. Silakan buat garis beban dari rangkaian berikut gitu. Wah, sederhana aja soalnya. Suruh buat aja garis beban. Ya begini urutannya gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Bisa ya. Nah, ini contoh dua rangkaian ya. Dua rangkaian yang PBB-nya sama, RB-nya sama, RC-nya sama, transistornya juga sama. Yang beda hanya VCC-nya. Yang satu 30 volt, yang satu 9 volt. Ternyata dari dua rangkaian berbeda VCC-nya ini saya akan dapatkan garis beban yang begini. Yang ini, yang 30 volt ya ini gitu ya, yang 9 volt ini. Ya tuh. Berarti nilai VCC akan memodifikasi garis bebannya jadi seperti ini. Kalau nggak percaya nanti kamu coba, bener nggak sih dapatnya 30 sama 10 gitu ya. Hitung aja. 30 mah beneran lihat dari rangkaian gitu ya. 9 beneran lihat dari ini. Tapi 10 dapat dari mana gitu ya. 10 adalah 30 dibagi 3 kilo. Langsung aja sih. 3 dapat dari mana? 3 itu dapat dari 9 volt dibagi 3 kilo ohm. Itu adalah arus saturasi. Gitu ya, bisa. Itu pengaruh perubahan VCC terhadap garis beban. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain ketika saya punya VCC-nya yang sama, tapi RC-nya saya nggak rubah. Yang lainnya tetap, ya VBB, RB tetap. RC-nya rubah. RC-nya rubah ternyata bentuknya jadi begini. Miringnya beda. Gitu, ya miringnya beda. Nah, jadi di situ bisa kita contoh bagaimana perubahan garis beban akibat nilai-nilai komponen yang berbeda-beda. VCC-nya dirubah, RC-nya dirubah, maka hasilnya seperti itu. Dengan catatan RB dan VBB-nya sepertinya berarti nggak pengaruh ya. Gitu loh. Kayaknya RB, RB sama VBB nggak pengaruh nih. Nanti kita akan lihat RB pengaruhnya di mana gitu. Kalau dia nggak pengaruh. Oke. Akhirnya kita sampai di bagian yang penting menurut saya dari diskusi kita hari ini, apa yang kita sebut sebagai operating point. Titik di mana si transistor itu bekerja. Ya, key point tadi ya. Jadi saya punya transistor, saya punya rangkaian, pasti rangkaian saya itu akan memiliki garis beban. Pasti itu. Pasti akan memiliki garis beban. Kemudian dalam kondisi seperti ini nih, ini nggak ada inputnya nih. Beneran transistor seperti siap-siap untuk bekerja aja. Ketika transistor siap untuk bekerja, maka dia berada di mana di garis beban ini gitu. Garis beban ini kan sebenarnya peluang transistor berada di kondisi yang mana gitu sepanjang garisnya. Ketika saya berikan VBB sekian, RB sekian, di ini dan ini, maka pada saat itu saya berada di sini. Gitu ya. Hitung deh ini. Ini dihitung tuh tadi tuh, IB-nya dapat 15 dibagi 500. Ini 500, ini 15 dapat 30 mikro dikali betanya 100 dapat 3 miliampere. Ini dia. 3 miliampere. Tuk 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 gitu. VCE-nya adalah VCC dikurangi ICRC. IC ini RC ini dapat 6 volt. Turun 6. Nah, ini dia key. Jadi titik key ini diperoleh dari sini. Kalau garis bebannya harusnya dibuat dulu tadi ya. Garis bebannya di mana? Garis beban ini, titik ini bawah, titik ini bawah itu ini dia. Ya kan? 15. Lalu bagaimana yang sini? Ini adalah arus
saturasi. Arus saturasi adalah VCC dibagi RC. VCC-nya 15, RC-nya 3 kilo, dapat 5 mA. Tarik deh. Q-nya ada di situ. Cukup nih yang diminta. Besaran-besaran ini. Gitu ya. Nah, Q-nya ternyata, Q-nya itu geser-geser ternyata. Tergantung pada betanya, tergantung pada gennya. Ternyata kalau gennya kecil, Q-nya ada di sini. Kan ini Q-nya tadi 100 ya. Ketika Q-nya 50, dia ada di sini. Ketika Q-nya 150, dia ada di sini. Jadi Q-nya tuh bisa geser-geser tergantung pada besarnya penguat arus, beta. Bisa geser-geser di sini. Dibalik, kalau betanya konstan, transistor kan anggaplah betanya konstan. Berarti Q-nya itu bisa geser-geser kalau arus basisnya berubah-ubah gitu. Ya, kalau seandainya gennya konstan. Tapi gennya yang berpengaruh sangat besar lah, bahwa Q bisa akan berubah-ubah kalau betanya berubah-ubah. Karena beta menguatkan arus basis gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu kelemahan pembiasan transistor yang dibias basis seperti ini. Ini kita bilangnya pembiasan basis, pembiasan transistor pada basis, karena basisnya yang dibias, common emitter ya. Karena arus basis nanti dikuatkan oleh beta, itu yang akan membuat Q ada di mana. Nah, itu yang sangat riskan kalau seandainya betanya naik turun. Bisa geser-geser gini. Padahal beta itu bisa tergantung pada temperatur, misalnya gitu loh. Nah, itu akan membuat Q saya tidak stabil. Nanti beberapa pertemuan ke depan kita akan lihat Q itu kenapa penting ya, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Jadi persamaannya di kotak hijau itu saja cukup. Dan kamu harus tahu. Ya. Tidak ada? Oke, akhirnya saya boleh katakan bahwa ada dua kegunaan transistor yang utama. Yang satu dia menguatkan, yang satu dia sebagai switching, sebagai saklar. Gitu. Menguatkan ya tadi ketika kita berada di Q, dalam hal ini arusnya kan dikuatkan ya. Menguatkan tuh penguatan arus sebenarnya tugas utamanya transistor. Arus basis yang hanya 30 mikroampere keluar menjadi 3 miliampere. 100 kalinya tuh pada output. Dalam hal ini kolektor maupun emitor. Ini inputnya, outputnya dikuatkan arusnya. Itu tugas utamanya transistor sebagai amplifying atau sebagai switching. Tadi kan dua ya, amplifying atau switching. Yang switching itu switch. Switch itu saklar. Kapan ada arus mengalir, kapan tidak ada arus mengalir. Nah, kalau di sini yang mana? Kapan ada arus mengalir, kapan tidak ada arus mengalir. Ini nih, kalau saya ada di sini, ada arus mengalir nggak? Arus output yang mengalir. Arus output siapa sih? Arus output itu arus kolektor atau arus emitter, Pak. Oke, sekarang lihat, kalau saya ada di sini, arus kolektornya berapa? Berapa arus? 0. Berarti tidak ada arus yang mengalir di sini gitu. Arus yang mengalir di sini tidak ada. Maka seolah-olah itu seperti saklar tertutup. Kalau saya iseng, kalau saya iseng, saya pasangi lampu misalnya. Sini ya, ini saya pasangi lampu. Gitu ya, ini adalah lampu. Di situ. Pada saat saya ada di bawah, pada saat saya ada di sini, lampunya nyala atau mati, itu aja deh.
Ayo. Tadi itu yang jawab 0 siapa? Saya tanya lagi kamu. Lampunya nyala atau mati? Ayo, kamu jawabnya 0. Berarti kalau lampu nyala atau mati? Mati, Pak. Ya, good. Mati. Gitu. Ya, lampunya mati karena arusnya 0 kok. Gitu. Sekarang kalau saya ada di sini. Berapa arusnya? Arus kolektor kan, ini kita bicara arus kolektor, arus yang mengalir tak dari sini tuh wut ke bawah ini. Arus kolektor. Arus emitter Pak, ya sama aja lah. Arus kolektor, arus emitter. Berapa arus kolektor pada saat saya ada di sini di titik ini? Maksimum Pak. Iya. Namanya saja di sini titik saturasi. Arus yang paling besar, ya kan? Arus paling besar ada di sini. Kalau saya pasangi lampu, lampunya nyala atau mati? Nyala. Iya, dan itu nyala yang paling besar gitu ya, paling terang. Sehingga kalau saya bisa rubah-rubah, kadang-kadang saya ada di sini, kadang-kadang saya ada di sini, maka saya seperti kadang-kadang saya bisa matikan lampu, kadang-kadang saya bisa nyalakan lampu. Begitu ya. Makanya terus kita sebutnya dia berfungsi sebagai switching. Gitu. Kalau amplifying tadi harusnya dikuatkan oleh beta. Kalau switching tinggal karena kita rubah-ubah aja ya, key-nya ada di mana. Iya kan? Key-nya kalau key-nya turun di sini dia lampunya mati. Key-nya saya geser ke sini lampunya nyala. Key-nya tergantung pada siapa radio? Pada arus beta Pak, arus basis Pak. Kan tergantung ini. Oh tergantung dia aja gitu. Ini ada dan tidak ada saja gitu. Gitu ya. Jadi transistor kita bisa pakai dia sebagai switching, bisa juga kita gunakan dia sebagai amplifying. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Ujungnya ini sebenarnya diskusi kita hari ini. Kamu diharapkan sudah bisa membuat garis beban, bisa membuat titik key-nya ada di mana. Tidak ada? Tidak yang tanya? Oke, kalau tidak yang tanya, ini jadi PR ya. Ini jadi PR, kamu selain menjawab pertanyaan yang ada di sini, kamu buat garis bebannya deh. Ya. Kamu buat garis bebannya, plus key-nya ada di mana. Gitu. Ini PR ya. Percaya deh kalau kamu bisa ngerjakan ini, insya Allah UTS-nya bisa. Buat garis beban. Kemudian di garis beban juga kamu tentukan titik key-nya ada di mana. Gitu ya. Tapi kamu kasih key-nya kan beda-beda nih. Penguatan arusnya ada yang 100, ada yang 300. Berarti kamu buat garis bebannya juga bisa jadi 2 gitu ya. Garis beban yang 100 dan garis beban yang 300. Titik key-nya juga saya belum ngeh nih titik key-nya. Kayaknya garis bebannya 1 ya. Kalau betanya berubah-ubah, garis bebannya tidak berubah, yang berubah hanyalah titik key-nya gitu. Ketika titik key-nya 100 ada di mana? Ketika titik key-nya 300 ada di mana? Kayaknya titik key-nya yang 2. Karena di ini, ya kan? Key-nya 50, key-nya 150, garis bebannya tetap kok. Gitu ya, berarti kamu PR-nya membuat garis beban lalu tentukan titik key ketika dia 100 dan ketika dia 300. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada? Nah, kita sudah selesai membuat garis beban pada transistor pembiasan basis, gitu ya. Pembiasan basis. Tapi orang nggak puas tuh dengan pembiasan basis karena katanya banyak kelemahannya gitu. Banyak kelemahannya. Nah, sekarang kita lanjutkan.
diskusinya. Jadi tadi kita sudah paham common emitter gitu ya. Common emitter yang di bias basis. Kemudian bias basis ini ternyata punya kelemahan gitu. Ya, dia bisa dipakai sebagai switching, tapi punya kelemahan. Karena dia punya kelemahan, terus orang coba meningkatkan kualitasnya. Kelemahannya apa sih bias basis tadi? Kelemahannya adalah kalau saya punya gain yang berubah-ubah. Gitu. Gain itu tergantung temperatur sekali. Beta. Kalau betanya berubah-ubah, maka key-nya jadi geser-geser gitu. Kalau key-nya geser-geser, maka saya akan berada di tempat yang berubah-ubah terus di transistornya gitu, posisinya. Siap bekerjanya itu berubah-ubah. Lalu akhirnya saya butuh key yang stabil kan gitu. Key yang stabil terutama kalau seandainya saya gunakan dia sebagai amplifier. Si transistor saya. Kalau transistor saya hanya untuk switching, nggak apa-apa deh pakai ini tadi. Bias basis. Tapi kalau saya gunakan transistor saya untuk amplifier, maka saya butuh key yang stabil. Untuk dapatkan key yang stabil, maka rangkaiannya saya geser dikit. Saya sekarang menggunakan pembiasan emitter, gitu. Bukan pembiasan basis. Caranya ya seperti ini. Ini adalah pembiasan emitter. Emitternya sekarang saya berikan tahanan RE. Kalau tadi kan R basis di sini. Sekarang saya berikannya di sini. Kemudian kita bilangnya pembiasan emitter. Oke, ini adalah rangkaian yang beda dengan yang tadi. Yang kita sebutnya sebagai pembiasan emitter diharapkan lebih stabil dan nantinya akan kita pakai sebagai penguat, bukan sebagai switching. Apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah tegangan emitter. Sama tuh kalau tegangan emitter dapat, kita dapatkan arus emitter dapat, ya udah sisanya sama seperti tadi ada ICRC gitu ya, VCC, VCE gitu sama. Yang penting kalau tadi kita dapatkan IC adalah beta kali IB. Kalau yang tadi ya, yang tadi kan kita dapatkan, kita kan butuhnya adalah VCE adalah apa tadi? VCE adalah VCC kurangi ICRC gitu. Tadi itu. Maka sekarang berarti saya butuh VCE juga. Jadi saya butuh informasi berapa IC-nya. Nah, IC-nya yang tadi, IC-nya tuh tadi saya dapat dari IB. IB dapat, IC dapat gitu ya. Dengan punya beta. IB-nya dapatnya dari mana? IB-nya dapatnya tadi dari VBB dikurangi RB yang tadi. Nah, sekarang saya potong kompas, saya dapatkan IE, dari IE tahu saya dapatkan IC. Oh, IE sama dengan IC gitu. IE dapat dari mana? Dari ini aja nih. Kalau saya punya tegangan ini, kasih nama ini adalah tegangan VE. Karena ini adalah E gitu. Maka IE adalah VE dibagi RE, gampang kan? Gitu. VE-nya sendiri adalah VBB dikurangi VBE. Jadi kalau saya punya gini nih, saya punya di sini VBB, kemudian saya punya dioda, punya R. Nah, jadi ini adalah RE, ini emitter, ini basis. Maka tegangan ini VE adalah tegangan ini ya dikurangi tegangan ini, ya kan?
VBB itu tegangan aslinya ini. VBE tegangannya si dioda. Kalau kamu anggap diodanya ideal, maka tanpa ini nggak apa-apa. Jadi saya punya VE, kalau VE dapat, maka saya dapatkan IE. Kalau IE dapat, IC dapat. Kalau IC dapat, kembali yang tadi. Jadi gampang gitu ya. Oke, sampai di sini mau tanya? Idenya si pembiasan emitor. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan. Jadi idenya kan mencari key point sama seperti yang tadi ya. Gambarnya ini. VE-nya dapat ya, 5 volt dikurangi 0,7 dapat 4,3. Ini tegangan VE di sini. IE adalah VE dibagi RE, dapat ini. VC tegangan di kolektor. Tegangan di kolektor ini. Tegangan kolektor adalah VCC dikurangi ICRC. VCE berarti selisih ini dengan tadi di sini VE gitu ya, maka saya dapatkan VCE. Udah, saya punya IE, saya punya VCE, gitu ya. Sehingga saya boleh katakan itu adalah titik key point saya sebenarnya, gitu ya. Saya kan boleh katakan gitu ya. Ini VCE, ini IC. Ini adalah titik key point saya nih. Yang mana itu loh? Yang IE-nya 1,95, yang VCE-nya 8,8 volt. Ini dan ini. Ya. Titik key-nya udah dapat dari situ. Ya tinggal berapa VCE-nya, berapa IC saturasinya. IC saturasi adalah arus maksimum dan VCE cut off yang dicari untuk menentukan berapa nilai ini dan nilai ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kelebihannya di mana gitu dibandingkan yang tadi? Yang tadi kita kan punya IB tuh. Lalu dari IB dengan mengalihkan dengan beta saya dapatkan IC gitu ya. Jadi tergantung pada beta. Nah, betanya ternyata membuat key-nya geser-geser gitu. Kalau betanya tidak stabil. Nah, rangkaian yang baru ini relatif stabil karena dia tidak tergantung pada beta. Rangkaian ini bebas dari beta. Kalau dia bebas dari beta, maka relatif lebih stabil. Urutannya gini ya. Jadi cari tegangan emitor, VE tadi. Kemudian hitung arus emitor. Arus emitor dapat, arus kolektor dapat dong. Dari situ cari VCE. Dapat dari titiknya. Gitu ya. Kali lagi dia tidak dipengaruhi oleh beta. Kemudian ya ini buktinya situ bahwa selama IC dengan asumsi IC sama dengan IE, lihat aja betanya kan nggak pengaruh, gitu ya, kecil deh pengaruhnya beta, gitu ya. Itu kelebihannya si penguat transistor yang dibias emitor. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Sepertinya kamu sudah capek, siang ya, kuliah dari pagi mungkin. Ketemunya elektronika 1 lagi siang-siang. Oke, kita cukupkan sepertinya kamu sudah saturasi ya. Kalau sudah saturasi itu udah nggak bisa apa-apa. Jangan-jangan udah breakdown kali, malah. Udah breakdown, udah nggak karuan ya. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya tutup?
kita lanjutkan aja deh hari Kamis depan. Nggak ada yang tanya juga. Kamu tapi masih ada kan ya? Masih, Pak. Oke, besok-besok kuliahnya buka kamera aja kalau ini. Baik ya, kalau gitu saya buat summary-nya. Kita sudah masuk ke rangkaian transistor. Alhamdulillah akhirnya juga belajar transistor gitu. Seterusnya akan transistor terus nih. Sampai mungkin 4-5 kali pertemuan ke depan. Sudah tahu bagaimana membias transistor yang merupakan gabungan dari dua buah dioda, NPN ataupun PNP gitu ya. Ada arus basis, arus kolektor, arus emitor. Ada beta. Kemudian tadi kita bisa membias pembiasan basis. Kita juga sudah bisa membuat garis beban ya. Garis beban dapat, kita juga bisa menentukan titik key dari rangkaian itu. Wah, ada banyak tuh ya. PR-nya silakan dicoba, dikerjakan. Ingat kalau nggak dicoba dikerjakan sekarang, nanti pada saat ujian nggak bisa. Ya, dikerjakan, dijadikan PR, dibaca-baca lagi. Kita lanjutkan bagaimana si pembias emitor bekerja lebih lanjut. Tentu saja tingkat kesulitannya bertahap ya, makin lama makin banyak rangkaiannya, makin rumit, makin banyak perhitungannya. Jadi pahami yang dasar-dasar dulu, baru kita bertambah ke yang lebih sulit, dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat. Kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang untuk melanjutkan diskusi ini dengan saya. Ya, baik, kalau tidak ada tanya, sekian dulu. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya,